Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pemateri kita hari ini, kita akan menjelaskan materi kita berikutnya, yaitu tentang teks cerita sejarah yang akan disampaikan oleh ibu sendiri, Sylvia Devika dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Sebelum kita menjelaskan tentang materi kita tentang teks cerita sejarah, ini ada beberapa gambar yang bisa anak-anak ibu lihat tentang sejarah di negeri kita ini. Gambar yang kedua ini tentang Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai jabatan menjadi seorang presiden. Gambar berikutnya adalah gambar peristiwa sejarah yang ada di kota kita sendiri, Kota Payakumbuh, di mana di sini menggambarkan perjuangan bagaimana asal-usul atau cerita sejarah dari Jembatan Ratapan Ibu. Gambar berikutnya ini merupakan sejarah perjuangan yang tidak mungkin dilupakan oleh bangsa Indonesia, yaitu sejarah lubang Jepang di Bukit Tinggi. Setelah kita melihat beberapa gambar tentang perjuangan sejarah yang ada di negara kita, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, pernahkah Ananda membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Misalnya, novel Arus Balik dan Manggir karya Pramudia Anantatur, atau novel-novel sejarah lainnya seperti Sejarah Kerajaan Majapahit, Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, dan lain sebagainya. Nah, membaca novel, termasuk novel sejarah, dapat dilakukan dengan tepat. Membaca novel perlu ditumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri, bahwa membaca pada mulanya berat, tetapi jika sudah terbiasa akan menjadi ringan. Berdasarkan pemaparan yang telah ibu sampaikan di atas tadi, kita akan masuk kepada KD kita yang 33, mengidentifikasi informasi dalam teks sejarah. Nah, di dalam mengidentifikasi informasi dalam teks sejarah, setelah Ananda mempelajari materi ini, Ananda nanti mampu, yang pertama, memahami informasi, yang kedua, memahami struktur, yang ketiga, memahami fungsi, yang keempat, memahami nilai-nilai sejarah, dan kelima, memahami kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, materi pokok yang akan Ananda pelajari pada materi ini atau pada pertemuan ini, yang pertama, pengertian teks cerita sejarah, yang kedua, ciri-ciri dari teks cerita sejarah, yang ketiga, struktur teks cerita sejarah, yang keempat, fungsi teks cerita sejarah, yang kelima, kebahasaan teks cerita sejarah, yang keenam, nilai-nilai teks cerita sejarah. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Di dalam Ananda mempelajari materi tentang teks cerita sejarah, Ananda nanti akan menjelaskan tentang novel sejarah. Kenapa novel sejarah? Karena novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang. Supaya tidak terjadi kesalahan pada frasa novel ulang, berikut ini kita jelaskan jenis-jenis dari novel ulang. Yang pertama, ada rekon pribadi, yaitu novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual,
adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi, di dalam pembelajaran kita kali ini tentang teks cerita sejarah, kita akan mengarah kepada rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam sejarah atau di dalam fakta sejarah. Berikutnya kita menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks tersebut yaitu teks cerita sejarah atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, umumnya sering memakai konjungsi temporal. Yang kelima, berisikan sebuah fakta yang terjadi. Berikutnya kita menjelaskan tentang struktur dari teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Yang kedua, mengungkapkan peristiwa, di mana pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Berikutnya yang ketiga, menuju konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Yang keempat, puncak konflik atau titik klimaksnya. Di sini bagian genting cerita yang menentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal? Struktur yang kelima, penyelesaian. Pada bagian akhir cerita, yang merupakan akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang terakhir keenam, koda, di mana bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi teks yang fungsinya sebagai penutup, baik pengarang secara langsung maupun melalui tokoh. Nah, berikutnya fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama, fungsinya sebagai edukatif. Yang kedua, fungsi rekreatif. Yang ketiga, fungsi inspiratif. Yang keempat, fungsi instruktif. Nah, di sini bisa Ananda lihat pada slide Ibu untuk penjelasannya. Selanjutnya kita jelaskan kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Misalnya, 9 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dan sebagainya. Yang kedua, banyak menggunakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Nah, misalnya, sejak, saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, saat, ketika, setelah, dan sebagainya. Yang ketiga, verba material, di mana kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan yang menunjukkan aktivitas fisik. Contohnya, menulis, menyerang, menyapu, memasang, menggenggam, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan banyak kalimat tidak langsung. Contohnya, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menuturkan, menceritakan bahwa, mengatakan bahwa, dan lain sebagainya.
Yang kelima, verba mental, yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang difikirkan atau dirasakan tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antar tokoh. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Berikutnya kita menjelaskan nilai-nilai teks cerita sejarah. Nilai-nilai dari teks cerita sejarah ini yang pertama adalah nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dan berkaitan dengan kebiasaan, adat, dan pola pikir masyarakat. Yang kedua, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan perilaku dan akhlak manusia. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama atau nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan manusia dalam lingkungan masyarakat tertentu. Yang kelima, nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita maupun teknik penyajian cerita. Dan banyak lagi nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam teks cerita sejarah ini. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi pada materi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.